لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على خير البرية محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Jamaah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita di ketiga ini yaitu kajian rutin yang insyaallah akan dibawakan oleh Bapak Ustaz Effendi LC yang akan membahas masalah fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah masih berikan kesempatan untuk bersilaturahim. Allah masih berikan kesempatan untuk melaksanakan perintah Allah yang wajib, yaitu salat maghrib berjamaah. Allah masih berikan kesempatan untuk melaksanakan sunnah-sunnah yang telah diajarkan dan dilaksanakan oleh baginda Rasulullah SAW. Semoga apa yang kita lakukan ini menjadikan penyebab dicatatnya oleh Allah Subhanahu wa taala hamba yang syakirun, hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan pengikut-pengikutnya sampai hari akhir nanti. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita mengulangi sedikit pelajaran pada bulan yang lalu, ada man tajib, kepada siapa zakat itu diwajibkan, yaitu kepada orang muslim. Kalau nggak muslim nggak wajib zakat, walaupun hartanya banyak, berlimpah, punya rumah, pengusaha dan lain sebagainya, tapi kalau bukan muslim maka orang tersebut tidak berkewajiban mengeluarkan zakat. Jadi pertama syaratnya adalah muslim, harus muslim. Al-hur artinya merdeka seperti kita. Al-malik bin nisab, orang muslim tersebut mempunyai harta sudah mencapai 1 nisab, dan selanjutnya adalah ayyahula alaihil haul. Wa istaratu fil nisab, dalam nisab itu apa? Batasan minimal untuk mengeluarkan zakat. Kalau orang tersebut sudah mencapai hartanya 85 gram emas atau setara, maka orang tersebut sudah mencapai 1 nisab hartanya dan wajib zakat. Syaratnya dalam 1 nisab adalah ayyakuna fadilan 'anil hajatid daruriyah. Jadi orang tersebut hartanya sudah dipakai untuk keperluan hariannya, keperluan hajah masa, hajah yang urgen. Kalau kita sebut adalah
primer, ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder, ada kebutuhan tersier. Jadi syaratnya sudah dikeluarkan untuk kebutuhan pokoknya, lalu menyisakan dalam 1 tahun itu menyisakan 85 juta, maka wajib zakat. Ayyahula alaihil haul. Yang kedua, yaitu syaratnya nisab tadi harta tersebut harus 1 haul. Haul itu 1 tahun. Jadi wajib tabaru ibtida'u min yaumil milkin nisab, dihitung pertama kali kapan? 1 tahun itu ketika sudah mencapai 1 nisab. Lalu dihitung jarak kesananya 1 tahun. Ketika mempunyai 1 nisab bulan Januari punya 85 juta di tangan. Ini nggak wajib zakat, tunggu 1 tahun. Dan tunggu 1 tahun habis ini. Kalau dipegang terus, apalagi pengen jajan, ada uang pengen jajan, ada uang pengen beli baju, ada uang habis nantinya. Bagaimana bolehkah saya mengeluarkan zakat di awal? Khawatir takut habis. Sebenarnya orang tersebut tidak wajib karena belum 1 tahun. Akan tetapi kehati-hatiannya, khawatir nanti habis dimakan atau dibuat yang lainnya lalu dikeluarkan di awal. Ini ada yang mengatakan boleh, tapi dia nggak wajib. Ketika sudah 1 tahun dia wajib. Harus, kalau nggak keluarin dia bisa. Jadi syaratnya nisab itu harus 1 tahun. Bagaimana kalau di pertengahan tahun itu dia turun dari 85 jadi 60 juta? Maka ketika turun ini dihitung lagi. Contoh Januari 85 juta. Nggak tahunya buat keperluan pendidikan, buat ini itu, bulan Juni tinggal 60. Nah dihitung dari Januari, dilihat lagi naik pada bulan September. September ini sudah 85 juta. Nah mulai lagi dihitung 8 September dari bukan Januari, September ini dihitung pertama kali sampai nyampe 1 tahun. Itu di dalam fikih. Terus az-zakah fi mali sabi wal majnun, hukum zakat di harta orang-orang gila. Ada orang gila yang kaya, ada nggak Pak? Ada orang yang gila tapi dia kaya, duitnya banyak. Kenapa? Dulunya pengusaha, habis itu kena masalah, mikir terus gila, hartanya masih banyak. Nah, harta orang yang gila ini, apakah orang tersebut atau harta tersebut wajib zakat? Wajib dikeluarkan zakatnya. Bagi siapa yang keluarin? Yang ngurusin hartanya tersebut. Begitu juga sobi itu anak kecil. Anak kecil dia punya harta. Nah, kalau dia itu punya harta lalu orangnya meninggal, berarti yatim. Dan sobi itu anak kecil, yatim tapi kaya, maka dia wajib mengeluarkan zakat harta anak yatim tersebut. Makanya ada istilah anak yatim itu nggak masuk dalam kelompok zakat, nggak masuk, nggak ada. Mustahil zakat anak yatim, nggak ada. Terus bagaimana kalau anak yatim nggak ada? Nggak adil dong, nggak dikasih. Kalau anak yatim tadi miskin, maka masuk ke golongan miskinnya, bukan anak yatimnya. Karena ada anak yatim yang kaya raya, ada anak yatim yang dia itu nggak butuh harta, sudah cukup hartanya sampai dia itu kuliah, bahkan lebih dari kuliah, hartanya butuh. Maka dalam Islam itu Masya Allah seperti itu detailnya. Anak yatim tidak dapat bagian zakat, tapi dia kalau miskin masuk ke miskinnya, bukan ke yatimnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendapat siapa? Kanat Aisyah
radhiyallahu anha tukhriju zakata aidan kanu fi hijriha. Aisyah radhiyallahu anha itu mengeluarkan zakat anak-anak yang kecil yang yatim dalam asuhannya. Jadi dalam asuhan artinya dirawat oleh ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, dia yang rawatin dan juga yang keluarin zakatnya. Harta yang anak yatim ini harus diinvestasikan biar tidak habis memakan zakat. Jadi orang yang merawat anak yatim lalu hartanya banyak, jangan didiamkan saja. Bagaimana supaya harta tersebut itu bisa berkembang tidak habis karena zakat, seperti itu. Sekarang al-malik al-madin, dia punya harta tapi punya hutang juga. Hartanya banyak, dia juga punya hutang. Maka hartanya tadi dibuat bayar dulu, dihitung. Kalau dikalkulasi, oh masih lebih 1 nisab, maka wajib zakat. Kalau kurang 1 nisab, maka tidak wajib zakat. Jadi intinya, kalau ada harta lalu ada hutang, hutangnya dibayar dulu, lalu dilihat, oh lebih ini, maka wajib zakat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. In balagha nisaban wa illam yablugh nisab fala zakata fi li'annahu fi hadzal hal faqir. Kalau ada orang punya harta dan juga punya hutang, hutangnya dibayar dulu atau bisa dihitung. Saya punya hutang sekian, harta saya sekian. Setelah dihitung-hitung masih melebihi 1 nisab, maka wajib. Kalau nggak ada 1 nisab, nggak wajib mengeluarkan zakat. Mana dalilnya? Baginda Rasulullah SAW bersabda, la shadaqata, nggak ada kewajiban zakat illa an dhahri ghaniyyin, kecuali dari orang yang kaya. Orang kaya itu bagaimana? Punya harta lebih 1 nisab. Ya.